Hai guys, balik lagi sama gue Ariel. Di video kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue tentang detox Instagram. Oke, kita mulai dari bahasa yang pertama. Jadi apa sih detox Instagram itu? Gue pun mencoba mencari arti dari detox itu sendiri. Gue membuka KBBI dan mencari arti dari kata detox. Ternyata tidak ada. Gue pun merubahnya menjadi detoksifikasi dan inilah hasilnya. Ya, detoksifikasi sendiri itu artinya adalah penawaran atau penetralan racun yang ada di dalam tubuh. Dari sini gue masih merasa kebingungan. Jadi apakah Instagram itu racun bagi tubuh manusia atau apa? Gue pun lagi-lagi mencari artikel yang membahas tentang detox Instagram. Dan gue menemukan beberapa artikel dan ini adalah contohnya. So, menurut gue detox Instagram adalah puasa atau menghentikan sementara pemakaian Instagram selama beberapa waktu tergantung kebutuhan penggunanya. Mungkin kalian bingung nih, apa arti sesuai kebutuhan penggunanya gitu kan? Jadi gini, tiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seorang pengusaha membutuhkan Instagram untuk promosi barang dagangan mereka. Dan apakah para pengusaha itu membutuhkan detox Instagram? Menurut gue enggak. Lain halnya dengan orang-orang yang membuka Instagram hanya iseng dan hanya penasaran melihat apa yang sedang teman-teman mereka lakukan. Dan menurut gue itu sangat membuang waktu. Pada ujungnya ini kembali ke produktivitas sih. Ada orang yang menggunakan Instagram produktivitasnya meningkat, ada juga orang yang menggunakan Instagram tetapi produktivitasnya menurun. Karena apa? Karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di Instagram untuk melihat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka lihat. Untuk melihat hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi kehidupan mereka, gitu sih. Sebenarnya Instagram itu adalah aplikasi yang bagus kok. Kita bisa membagikan cerita kita melalui foto dan video. Kita bisa sharing momen sama sahabat, Q&A, bantuin temen yang lagi berbisnis, promosiin acara tertentu, pansos, main sama anak, bahkan wisuda. Bagus kan? Nah, jadi kenapa gue pas itu memutuskan untuk uninstall Instagram? Oke. Jadi gini ceritanya. Sekitar 4 bulan yang lalu, itu ada pengumuman seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan banyak teman-teman gue yang keterima di kampus impian mereka, keterima di jurusan impian mereka. Sementara gue di situ ditolak. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, apakah gue uninstall Instagram karena gue gagal? Apakah gue uninstall Instagram karena gue iri sama teman-teman gue yang lain? Kayaknya nggak gitu deh. Masa iya ada teman kita sukses masuk perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan jurusan dan minat bakat dia, terus kita sebel gitu sama mereka, terus kita ingin menjatuhkan mereka gitu? Itu kan nggak bagus ya. Itu namanya crab mentality, mental kepiting gitu. Jadi kan kalau sifat kepiting, ketika kepiting itu ditaruh di dalam ember, ketika kepiting itu berusaha untuk keluar, maka kepiting lain akan berusaha untuk menjatuhkan kepiting itu. Jadi gak boleh ada yang keluar gitu. Itu kan gak bagus juga. Jadi apa ya alasan gue uninstall Instagram pas itu ya? Apa ya? Gue uninstall Instagram saat itu lebih ini sih, gue lebih gak mau membandingkan progres yang gue jalanin sama progres orang lain sih. Gue lebih mau bahagia aja sama diri gue sendiri. Karena gue sadar setiap orang tuh punya titik start dan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi gue mau lebih berbahagia sama diri gue sendiri dulu gitu. Kalau dalam perumpamaan tuh gini, kalau kita lagi tenggelam di laut, orang pertama yang harus kita selamatkan adalah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Kadang kehidupan juga gitu. Kadang kita harus berbahagia dulu sama diri kita, baru kita bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan teman-teman yang lainnya gitu. Pertama kali gue mau uninstall Instagram tuh rasanya berat banget coy. Kayak Instagram itu adalah aplikasi yang udah nemenin gue dari kelas 6 SD sampai SMA. Ibarat kata Instagram itu udah kayak pacar gue selama sekitar 7 tahun. Dan gue harus melepaskan Instagram itu
karena ada sesuatu yang lebih besar yang harus gue capai gitu. Instagram itu ya kayak apa ya, udah deket banget gitu sama gue. Gue tahu posisi Instagram di mana. Jari-jari gue tuh setiap bangun tidur, setiap kumpul sama keluarga, setiap main sama temen, selalu menyempatkan diri untuk membuka Instagram. Gue tahu siapa aja yang melihat ketika gue bikin snap, siapa aja orang-orang teratas di snap gue. Ketika gue lagi bikin video atau upload video, siapa aja orang yang reply, siapa aja orang yang komentar, itu gue sampai hafal itu. Pas pertama kali mau uninstall Instagram, yang gue rasain itu adalah takut. Gue takut kalau misalnya gue ketinggalan berita. Gue takut kalau misalnya ada teman-teman gue yang masuk universitas ternama dan gue nggak tahu. Gue takut kalau misalnya ada teman-teman gue yang buka bisnis dan sukses dan gue nggak tahu. Gue takut kalau misalnya ada kejadian besar dan gue nggak tahu sama sekali. Dan yang lebih gue takut lagi adalah gue takut kalau misalnya teman-teman gue ada yang nikahan atau ada yang lamaran dan gue nggak tahu, terus gue nggak ngasih kado dan gue menyakiti hati mereka karena gue nggak ngasih kado, terus hubungan kita gagal. Pertama-tama gue mau hapus Instagram itu memang berat sih, tapi emang harus gue lakuin. Pas itu target gue adalah seminggu gue nggak main Instagram. Dan alhamdulillah dalam seminggu itu gue nggak buka Instagram. Dan anehnya ketika udah seminggu bukannya gue mau buka Instagram, malah gue mau teruskan itu karena nanggung aja gitu. Udah seminggu, masa ya sebulan nggak bisa. Lanjut deh sebulan, lanjut lagi 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan gue gak main Instagram. Pernah sih 1 kali doang gue buka Instagram, dan itu pada hari raya Idul Fitri. Gue cuma ngepost di Snapgram, minta maaf, habis itu udah hilang lagi. Dan gue baru buka Instagram lagi, baru install Instagram lagi ketika pengumuman SBMPTN. Dan alhamdulillah ketika pengumuman itu gue terima dan gue bisa kembali menjalani hidup normal gue yang dulu bermain Instagram gitu. Oh iya, selama gue nggak main Instagram, gue beralih ke Twitter. Karena 99% dari temen gue itu main Instagram, dan yang main Twitter hanya 10%. Dan Twitter itu gue gunakan bukan cuma buat nge-tweet hal-hal yang lucu, nge-tweet hal-hal yang kayak yang aneh, yang nggak penting-penting banget, enggak juga. Twitter itu gue gunakan karena di Twitter itu banyak teman-teman seperjuangan gue yang ingin juga buat masuk perguruan tinggi negeri. Menurut gue belajar di Twitter itu lebih mudah karena di Twitter itu ada yang namanya Ambidverse. Jadi itu kayak anak-anak teman seperjuangan gue yang sama-sama berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita sama-sama saling memotivasi, kita sama-sama saling berbagi pengalaman, kita sama-sama saling nge-share catatan, materi, dan lain sebagainya. Dan menurut gue Twitter adalah tempat yang bagus untuk kita berkembang dan mencapai suatu tujuan, terutama perguruan tinggi negeri. Gitu sih. Jadi gue juga main Twitter gak terlalu lama-lama banget seperti gue main Instagram. Jadi balik lagi ke tujuan kamu apa? Kalau gue, karena gue pas itu mau masuk perguruan tinggi negeri, dan gue tetap harus bersosialisasi, tetapi tidak seintensif Instagram. Jadi gue bikin Twitter. Karena di Twitter teman gue paling cuma dikit gitu, dan di sana banyak teman-teman yang bisa saling memotivasi. Jadi ya sesuaikan sajalah tujuan kamu apa gitu. Sekarang coba cek diri kamu sendiri. Apakah waktu yang kamu habiskan di Instagram lebih banyak dibandingkan waktu yang kamu habiskan di dunia nyata? Apakah setiap kamu kumpul sama teman-teman kamu harus buka Instagram? Apakah setiap momen yang kamu lalui harus kamu abadikan? Dan apakah kamu merasa tidak produktif karena itu? Jika jawabannya ya, mungkin kamu harus rehat sejenak dari Instagram dan mencoba hal-hal lain yang lebih seru di luar sana. Kamu harus tahu, banyaknya like di foto kamu tidak mencerminkan bahwa banyak orang yang suka dan peduli dengan kehidupan kamu. Banyaknya followers di Instagram kamu tidak menjamin kebahagiaan kamu. Dan membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain, membandingkan progres kamu dengan progres orang lain, menurut gue bukan hal yang baik. Karena setiap orang punya titik mulai dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan kamu harus ingat kalau bersepeda di sore hari itu indah banget, tanpa harus ada bayang-bayang snapgram di sana. Oke, gue Arel dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.